Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Kesempatan yang baik ini kita akan gunakan untuk membahas sebuah tema yang saya beri judul manajemen rumah tangga. Tentu sudah menjadi sunnatullah bahwasanya ada pernikahan baik dalam kehidupan manusia umumnya, terkhususnya dalam kehidupan seorang muslim. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar pernikahan itu dilakukan. Juga Nabi SAW memotivasi dalam banyak sekali hadisnya. Oleh karena itu kita akan membahas pada kesempatan ini insya Allah, semoga Allah mengikhlaskan niat kita tentang manajemen rumah tangga itu sendiri dalam pandangan Islam. Nanti ruang lingkup bahasan kita akan berkisar di beberapa poin. Yang pertama adalah masalah definisi pernikahan itu sendiri, kemudian tujuan pernikahan, konsep ta'aruf dalam Islam, kemudian tata cara pernikahan Islami, dan juga kewajiban serta hak masing-masing dari suami istri. Dan insya Allah kita akan tutup dengan seksual dalam pandangan Islam. Kita mulai dengan hikmah renungan terlebih dahulu. Kita mulai dengan hikmah renungan sebelum memulai bahasan ini. Sudah semestinya bagi pasutri atau pasangan suami istri, baik yang sudah melakukan pernikahan atau yang belum atau baru akan merancang pernikahan, setelah mereka nanti akad nikah, ya, kalau yang sudah menikah maka otomatis sudah langsung memahaminya bahwa mereka sekarang sudah menjadi pasangan yang saling memenuhi hak, yang berarti menjalankan kewajiban masing-masing dan senantiasa selalu mengembalikan apapun sebagai seorang muslim dalam permasalahan kehidupan dia, di antaranya rumah tangga, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah jauh lebih tahu tentang kebutuhan dan solusi yang dibutuhkan oleh manusia sebagai penciptanya. Juga setiap pasangan suami istri hendaklah menjadikan masing-masing dari pasangannya, suami menjadikan istri, istri menjadikan suami sebagai kunci dia untuk masuk ke dalam surga. Karena peluang untuk mendapatkan pahala dari pasangan kita adalah peluang terbesar dalam kehidupan manusia dalam mengumpulkan pahala yang mengejar apa yang Allah janjikan. Kita mulai dengan poin pertama, definisi pernikahan. Dalam Islam ada definisi agar kita faham apa itu pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam, laki-laki dan perempuan. Berarti dari potongan definisi ini tidak terhitung pernikahan kalau sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang dikenal dengan homoseksual atau lesbian. Jadi harus laki-laki dengan perempuan. Dan juga perkataan yang mengatakan jenis anak Adam artinya antara manusia dengan manusia. Dan tidak dihalalkan pernikahan dengan selain manusia seperti ada terjadi fenomena di masyarakat, pernikahan antara manusia dengan jin. Yang menghalalkan dalam satu ikatan ritual agama. Artinya bentuk ibadah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari sini kita harus mengikhlaskan niat menikah itu karena perintah Allah. Seperti kita mengerjakan ibadah-ibadah umumnya, sholat malam, ya, sedekah, sama juga dengan mengerjakan pernikahan itu sendiri. Tujuannya adalah yang menghalalkan hubungan biologis antara kedua pasangan tadi. Halal berhubungan biologis karena seksual dan kebutuhan biologis, kebutuhan interaksi dengan lawan jenis itu sudah menjadi fitrah bagi manusia. Laki-laki butuh bercanda, butuh mencintai, butuh terpenuhi kebutuhan biologisnya dari pasangannya yang perempuan, dan sebaliknya juga. Islam tidak melarang, tetapi mengatur dengan mekanisme yang rapi, yaitu dengan pernikahan. Juga akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku, bahkan negara. Artinya seseorang dalam Islam kalau menikah, dia harus sadari dia bukan
cuman menikah dengan pasangannya, tapi dia akan menikah dengan keluarganya. Tanda kutip di sini pernikahan dengan keluarganya artinya dia akan menyatu dan berbaur dengan keluarga pasangannya. Dia harus sadar dia punya ipar, dia punya mertua, ya, istrinya punya kerabat, suaminya punya kerabat yang juga harus dihormatin. Jadi bukan hanya murni pasangan kita saja. Ini definisi. Kalau difahami tentang definisi ini, maka kita juga akan meluruskan niat kita dan maksud dalam pernikahan itu. Poin yang kedua adalah tujuan pernikahan. Ada target, ada tujuan. Saya berangkat ke Bandung dari Jakarta, harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, maka tidak akan jelas apa yang akan saya lakukan di sana. Semua kegiatan yang dikerjakan oleh seorang muslim harus bertujuan, di antaranya juga pernikahan. Kalau dalam pandangan Islam, maka kita dituntun tujuan itu. Ada beberapa poin dalam pernikahan. Yang pertama, perkenalan dan perluasan hubungan. Jadi sudah harus ditahu dengan pernikahan ini, kita tidak akan eksklusif, tapi akan lebih banyak kenalan, akan lebih banyak, ya, akan lebih luas orang-orang yang kita kenal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat urutan 49 ayat 13 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan juga menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan karena sukunya, bukan karena lawan jenisnya, bukan karena jabatannya, hanyalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi saksi bahasan kita di sini adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala lita'arafu. Tujuan pernikahan pertama agar kalian memperluas jaringan perkenalan kita. Seorang muslim disuruh, diperintah oleh Allah untuk memperluas jaringan perkenalannya. Yang kedua adalah tujuan pernikahan mencari ketentraman. Jangan pernah menikah kalau Anda tidak akan tentram. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana bisa orang menikah tidak tentram? Iya, banyak orang tidak tentram karena membawa PR dalam rumah tangganya. Ada pernah orang bertanya kepada saya di pengajian, seorang ibu, Ustaz, bagaimana saya menghadapi suami saya yang sudah 10 tahun saya menikah, ternyata dia tidak sholat. Saya sudah nasihatin berapa kali, tetap aja nggak sholat. Ada lagi fenomena yang lain, seorang ibu mengatakan, Ustaz, bagaimana saya menghadapi suami saya yang playboy, suka bergaul bebas dengan perempuan. Sudah saya nasihatin tapi juga tidak mau dengar. Ada sebaliknya, seorang bapak yang mengatakan istri saya sudah bertahun-tahun saya nikah, 10 tahun, 20 tahun saya suruh berjilbab, tidak mau berjilbab. Ada juga yang mengatakan istri saya tidak mau punya keturunan dan beragam macam hal yang tidak membawa ketentraman. Lalu saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tadi yang bertanya dengan saya ingin tanya satu hal, sebelum Anda menikah dengan pasangan Anda, apakah Anda tahu, kepada ibu yang pertama tadi, apakah Anda tahu kalau suami Anda ini memang dasarnya adalah playboy? Apakah Anda tahu memang suami Anda ini dasarnya tidak sholat? Jawabannya iya. Maka saya katakan, kenapa Anda menikah? Karena Anda tidak mencari ketentraman dengan menikah dengan orang yang seperti ini. Tadi bapak-bapak juga itu sama. Apakah Anda tahu istri Anda tidak berjilbab pada saat menikah? Iya. Jadi, kenapa Anda menikah? Kalau Anda menikah berarti Anda harus tahu dia tidak akan berjilbab. Kecuali kalau satu waktu memang Allah mengubah hatinya. Semua itu sangat jelas. Jadi carilah ketentraman dengan pernikahan dengan cara mencari pasangan seperti yang kita inginkan. Dan yang paling baik adalah orang yang beragama. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rum urutan 30 dalam Al-Qur'an ayat 21. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menjadikan untuk kalian istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi mencari ketentraman dengan pernikahan, tidak memperbanyak PR dalam rumah tangga. Dan juga dijadikan di antara kalian kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah fenomena yang satu ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Tujuan yang ketiga dalam pernikahan adalah keturunan manusia.
Kalau ada orang yang ingin menikah dengan Anda atau ingin menjadi pasangan dan memberikan syarat dari awal tidak ingin punya keturunan, maka batalkan pernikahan itu. Karena memang tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 72 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadhah wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri sama manusia dan menjadikan bagi kalian dari istri tersebut anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari sisinya yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Mengapa mereka masih berzina? Mengapa mereka masih memilih sesama jenis? Sementara Allah sudah perintahkan nikah dengan lawan jenis, sesama manusia dan juga memiliki keturunan. Lalu yang keempat, tujuan dari pernikahan adalah bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian daripada sunnahku, perintah dari Allah, bagian daripada ibadah. Maka siapa yang menolak melaksanakannya, dia telah menolak sunnahku. Juga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menikah, maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Kata para ulama hadis, maksudnya setengah ini adalah paling banyak godaan orang melanggar hukum Allah itu dengan lawan jenis. Maka dengan dia menikah, ada tempat dia melampiaskan kebutuhan biologis dia, kebutuhan dia dengan lawan jenisnya, maka akan menyelamatkan setengah agamanya. Juga Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lain, wahai sekalian anak-anak muda, menikahlah. Menikahlah. Barang siapa yang sudah mampu di antara kalian, maka menikahlah. Karena menikah akan lebih menjaga pandangan mata dari yang haram, serta menjaga kesucian, kemaluan. Kita pindah ke poin yang ketiga adalah konsep ta'aruf dalam Islam. Setelah Anda faham tujuan pernikahan, juga Anda faham dari definisi pernikahan sebelumnya, maka kita akan pindah sekarang, bagaimana caranya saya mencari pasangan yang baik, atau saya mengenal pasangan saya. Maka ada namanya konsep ta'aruf dalam Islam. Sebenarnya banyak sekali ya, orang-orang muslim kita di Indonesia ini salah dalam melangkah. Mereka meniru orang non-muslim dalam mencari pasangan, yaitu dengan cara berpacaran. Ini cara yang sangat fatal sekali. Karena setiap kali orang berpacaran, maka dia akan menunjukkan yang terbaik dari diri dia. Dan itu akan kelihatan kedoknya pada saat sudah berumah tangga. Berapa banyak orang berpacaran sampai 10 tahun ternyata dalam rumah tangga 2-3 bulan bercerai. Tapi sebaliknya berapa banyak orang justru tidak pernah pacaran sebelumnya berumah tangga sampai mereka punya anak cucu dan bahagia. Karena bukanlah cara untuk kenal pasangan dalam Islam dengan cara pacaran. Pacaran demi Allah tidak ada tujuan kecuali syahwat. Apa yang lain? Melihat pasangan, menikmatinya, memegang, menciumnya, dan terakhir godaan syaitan akan standar mengatakan, toh kamu juga akan nikah dengan dia dan terjadilah perzinahan. Dan tidak ada demi Allah rumah tangga yang dimulai dengan perzinahan kecuali akan kacau setelahnya. Banyak rumah tangga yang ribut karena memang awal pernikahan mereka mulai dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal pasangan saya kalau saya tidak pacaran? Maka jawabannya adalah sederhana, dengan mengenal 3 konsep dasar. Yang pertama, kenali fisiknya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaiknya salah seorang di antara kalian melihat dari calon pasangannya apa yang menarik untuk dia. Boleh halal pada saat kita sudah niat untuk menikah, melihat. Dan patokan sebenarnya dalam melihat fisik ini adalah wajah dan telapak tangan. Kita tidak butuh untuk melihat seluruh tubuh pasangan kita. Karena itu diharamkan dalam agama. Tapi ulama mengatakan wajah sudah cukup memberikan gambaran dari kepala sampai ke perut, dan telapak tangan sudah cukup dari perut sampai ke kaki. Dan ini sudah cukup, dan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat manusia umumnya. Dan dalam Islam ditekankan lagi kembali. Ya. Siapa yang menjadi atau menjadikan atau memulai rumah tangganya dengan berpacaran, maka secara otomatis nanti dia juga akan sering membuka itu setelah dia menikah. Dan setiap orang selalu menyembunyikan hal-hal yang kurang darinya. Jadi mengenal fisik sudah cukup dengan melihat sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Kata jumhur ulama,
bahwasanya kalau ingin mengenal fisiknya, bagaimana nanti keturunan saya kalau saya menikah dengan wanita ini, bagaimana keturunan saya kalau saya menikah dengan laki-laki ini, maka secara fisikal itu semua umum diambil dari keluarga ayah. Keluarga ayah tinggi-tinggi besar, maka anak-anak pun akan seperti itu nantinya. Dan karakter serta sifat diambil dari keluarga ibu. Itu sudah cukup. Secara umum sifat keluarga itu seperti apa, sudah cukup menggambarkan siapa orang yang akan saya nikahi ini. Kemudian yang ketiga adalah kenali lingkungan dia hidup. Di mana dia bergaul, sama siapa dia bergaul, dia kerja di mana. Itu sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, ya, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Ini konsep ta'aruf dalam Islam. Jadi sebenarnya Anda bisa menikah dalam hitungan, ya, 1 hari atau 2 hari saja. Cukup mengumpulkan data dan tidak butuh untuk sampai membuang waktu bertahun-tahun. Dan tanpa Anda sadari Anda sedang menyusun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah tangga dimulai dengan kemaksiatan akan menghasilkan pertengkaran, keributan, kekacauan, dan tidak tenang. Ada sedikit fenomena yang perlu Anda ketahui di sini. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam disetarakan laki-laki dan perempuan dari sisi ketakwaan, tapi memang dibedakan dari sisi tugas dan kewajiban. Jadi kita beda dengan orang-orang non-muslim. Dalam Islam memang berbeda. Laki-laki dan perempuan tidak sama. Punya tugas masing-masing. Laki-laki diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah, melindungi istrinya dan anak-anaknya, menaungi mereka, mendidik mereka. Istri menjaga rumah, mendidik anak, membesarkan mereka, menyusui mereka. Itu tugas. Tidak boleh ditumpah tindih satu sama yang lain. Orang-orang non-muslim memaksakan diri perempuan harus seperti laki-laki. Sehingga akhirnya bentrok. Dan tidak ada lagi yang menjalankan kewajiban di rumah. Ini hal yang mendasar. Ini hal yang mendasar. Jadi perlu Anda ketahui masalah itu. Dan juga cukuplah Anda renungi bagaimana kisah seorang sahabiat bertanya kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ini utusan seluruh wanita di Madinah. Bolehkah aku berbicara setelah selesai sholat berjamaah di dalam masjid, di saf wanita?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Silahkan." Wanita itu lalu berkata, "Aku ini utusan seluruh wanita di Madinah. Ada hal-hal yang aku ingin tanyakan." Kata Nabi SAW, "Silahkan." Kata perempuan ini, "Kalian kaum laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Perintahkan oleh Allah. Setiap langkah melalui masjid dapat pahala. 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah diampuni dosa. Sholat berjamaah pahala lagi, 25 kali lipat di masjid. Yang kedua, kalian ngantar jenazah. Ngantar jenazah, itu sholati jenazah 1 gunung pahalanya, ngantar jenazah 1 gunung. Wanita tidak diwajibkan masalah itu. Yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Itu juga dalam hadis dikatakan siapa yang mencari nafkah ikhlas untuk keluarganya sama dengan mujahid di jalan Allah. Yang keempat, kalian berjihad di jalan Allah. Berperang sampai kalian bisa terbunuh dan mati syahid. Sementara kami wanita mencuci baju kalian. Ya. Kemudian membesarkan anak-anak kalian. Memasak buat kalian, menjaga rumah kalian, dan kami menjadi tempat syahwat kalian. Jadi sudah jelas beda sekali profesinya gitu. Pertanyaan sahabat ini yang perlu Anda renungi saudara-saudara sekalian. Beliau mengatakan, pertanyaan saya Rasulullah, apakah pahala kami dan kalian sama? Nabi SAW lalu balik ke arah sahabat-sahabat laki-laki dan berkata, ada nggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Lalu para sahabat laki-laki terdiam dan Nabi SAW menghadap ke sahabat yang bertanya mengatakan, pulanglah dan sampaikan kepada seluruh muslimah yang kau temui bahwasanya pahala kalian sama. Inilah konsep bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Beda profesi, beda pekerjaan dan tugas serta kewajiban, tapi memang pahala mereka sama. Kemudian kita akan masuk dengan poin yang setelahnya. Yang keempat adalah tata cara pernikahan Islami. Ini juga perlu diketahui, sekali lagi jangan mulai rumah tangga yang merupakan ibadah dengan kemaksiatan. Ada tata cara. Yang paling pertama adalah pernikahan Islami. Tidak ada pelanggaran syariat di dalam pernikahan tersebut. Seperti misalnya terbukanya aurat. Banyak muslimah pakai jilbab sebelumnya. Tapi karena mau nikah dipaksa oleh orang tuanya untuk memakai baju adat. Sehingga hanya harus membuka jilbabnya. Ini satu hal fenomena yang berbahaya sekali. Bisa merusak ya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya ikhtilat, campur baur satu sama yang lain, laki-laki perempuan, tamu. Ini sebaiknya diatur agar tidak ya bentrok. Bisa dibedakan jamnya, misalnya tamu laki-laki pagi, tamu perempuan siang. Kemudian adanya musik-musik yang berlebihan.
Ya, dalam Islam cuma dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita, tidak umum semuanya. Bukan mendatangkan penyanyi yang bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga sama dengan acara standing party, banyak orang-orang yang makan ya sambil berdiri. Dan ini melanggar hukum agama. Maka tambahlah dana sedikit dalam acara itu kalau Allah mudahkan dengan cara membiarkan ya para tamu itu duduk, para tamu duduk. Kemudian yang kedua adalah ada wali bagi mempelai wanita, harus ada walinya. Tidak boleh tidak, itu adalah ayah kandungnya. Kalau tidak ada baru saudara kandungnya. Kalau tidak ada baru pindah ke wali yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsaha bighairi idni waliyah fanikahuha batil batil batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya dengan menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Jadi harus menggunakan wali. Yang ketiga ada mahar. Apa itu mahar? Sesuatu yang diberikan pada saat akad nikah terjadi. Makin sedikit, makin banyak berkahnya. Sabda Nabi SAW, aktsaruhunna baraka aqalluhunna mahra. Yang paling banyak berkahnya, yang paling ya sedikit maharnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah adanya dua saksi yang terpercaya. Boleh dari keluarga laki-laki satu, perempuan satu, atau dari mana saja yang penting terpercaya. Dan yang terakhir adalah tata cara pernikahan Islami diiklankan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aulim walau bisyah. Iklankan walaupun dengan satu ekor kambing agar jangan sampai ada kesalahpahaman. Kalau seandainya orang tidak tahu ini adalah istri atau suaminya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan tema yang luar biasa ini setelah yang satu ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Kita akan masuk ke poin yang kelima berhubungan dengan masalah manajemen rumah tangga ini, yaitu hak dan kewajiban masing-masing. Sebelum jauh kita membahas masalah hak dan kewajiban dari suami dan istri atau calon suami dan calon istri ini, ada hikmah renungan terlebih dahulu. Anda bila menjadi seorang muslim harus menyadari, sekali lagi pernikahan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah membebankan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing. Dan itu sangat berhubungan dengan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Anda kerjakan dengan pasangan Anda nanti dalam bentuk perintah Allah, semua kembali kepada Allah. Dan perlu direnungi satu poin bahwasanya setiap suami sudah semestinya menyadari bahwasanya istrinya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan kepada dia, dengan dibebankannya variabel hukum dan hak tadi. Adanya hak dan kewajiban yang harus diberikan. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini difahami, maka walaupun sedang kecewa si suami dengan istrinya, maka dia tidak akan berhenti untuk menjalankan kewajiban karena bukan berhubungan dengan si istri tapi berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sama sebaliknya, seorang istri juga kepada suami, dia harus menyadari bahwasanya suaminya tanda kutip adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, boneka dari Allah yang dihubungkan variabel hukum dan juga hak di situ yang merupakan kewajiban dia, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena si suami tadi. Baik, kita akan masuk ke hak istri yang merupakan kewajiban suami. Dan kita akan bahas dalam muqaddimahnya adalah surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 228. Jadi sebelum kita masuk ke poin-poin kewajiban si suami yang merupakan hak istri, setiap suami harus merenungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Yang artinya, dan wanita-wanita yang telah ditalak, tentu ini bukan bahasan kita tapi akan ada dalam bagian ayat ini, hendaklah mereka menahan diri ya, selama 3 kali quru atau 3 kali masa haid, masa iddah. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Kalau mereka sedang hamil, mereka harus membiarkannya. Jika mereka beriman kepada Allah hari kiamat, dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka dalam masa iddah tersebut. Artinya kalau suami istri bercerai dan masih dalam masa iddah 3 kali masa haid, maka tidak perlu menikah lagi. Cukup rujuk, saling memaafkan atau saling berbaikan, maka sudah cukup. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali masa haid, berarti harus dimulai dengan pernikahan baru
dengan syarat-syarat pernikahan umumnya, ada mahar, ada wali, dan seterusnya. Kemudian jika mereka para suami menghendaki islah, perbaikan, maka para wanita tersebut mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Di sini poin penting. Ini yang kita ingin titik beratkan, bahwasanya walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana suami berharap istrinya melakukan apa yang dia inginkan, maka si suami pun harus memberikan sesuai, seimbal dengan apa yang dibebankan sebagai kewajiban si istri tadi. Walirrijali alaihinna darajah, dan juga ya, semestinya si suami itu memiliki satu tingkat lebih tinggi dari istrinya. Artinya di sini suami harus tahu dia adalah pemimpin dari istrinya. Pemimpin berarti dia mendidik, dia menaungi, dia yang mengambil keputusan. Itu jelas hukum Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah tekankan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan oleh karena itu semua disebabkan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian yang lain wanita. Ini jelas sekali, dan juga karena mereka laki-laki diwajibkan, dibebankan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk si wanita. Baik, kita masuk kepada kewajiban si suami. Setelah dia fahami dia seorang pemimpin, lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah otoriter? Apakah memang dia harus menggunakan kekerasan dalam memimpin rumah tangganya? Tidak. Dengarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Anda sebagai pemimpin rumah tangga, dan ini juga bisa ditarik dalam umumnya kepemimpinan, baik dalam negara, perusahaan, instansi, yayasan, dan seterusnya. Yang pertama adalah mu'asyarah bil ma'ruf, perlakuan yang baik, perlakuan yang santun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 19 yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka, ajak ngobrollah mereka, ya, sentuhlah mereka, ya, gaulilah mereka dari sisi hubungan biologis dengan cara baik, dengan cara santun, dengan cara kasih sayang. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda berhubungan dengan masalah kewajiban pertama suami ini, mu'asyarah bil ma'ruf, bermuamalah yang baik, ya, santun dengan istrinya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban yang berbunyi, orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling santun, dan orang yang paling sempurna akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling baik dan lembut dengan istrinya. Berarti jelas sekali tuntunan suami harus berlemah lembut dengan istrinya. Juga dalam hadis yang lain juga sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baiklah kalian dengan para istri, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah atasnya. Di sini maksudnya adalah pola pikirnya. Jadi umumnya wanita itu memiliki pola pikir yang sangat pendek dan tertuju pada target-target tertentu saja. Maka si suami harus memahami karakter ini. Allah mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, dan tulang rusuk yang paling tinggi, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang tertinggi adalah yang paling bengkok, itu bagian atasnya. Jika kamu paksa meluruskan, artinya pola pikir dia dipaksa dengan keras meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Ya, kata para ulama, dengan menceraikannya. Dan bila kamu membiarkan dia bengkok, maka dia akan bengkok terus. Artinya kalau tidak diluruskan juga, maka dia akan terus dengan kesalahannya. Maka berbuat baiklah, tuntunlah dengan baik para istri kalian. Juga hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah, yang beriman kepada Allah. Bila ia membenci suatu sifatnya, maka ia akan ridho dengan sifat yang lain. Masih banyak sifat positif yang lain. Karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Juga dalam hadis yang lain juga, hadis yang keempat riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berkata dan berbuat kasar pada istri-istri juga pembantunya. Dan beliau juga mengatakan dalam hadis Bukhari, Anas bin Malik ini pembantu Nabi SAW. Aku bekerja di rumah Nabi SAW sebagai pembantu selama 10 tahun. Dari umur 9 sampai 19 tahun. Belum pernah aku dengarkan sekalipun Rasulullah SAW berkata kasar atau membentak-bentak baik istrinya ataupun pembantunya.
Itu karena sifat kelemah lembutan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kewajiban yang pertama bagi suami dan ini adalah haknya si istri. Yang kedua adalah memberikan pakaian, makanan, dan rumah semampunya. Allah menjelaskan dalam surah At-Talaq urutan 65 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yadha'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'assartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri di tempat di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Di sini saya sering sampaikan bahkan dalam banyak pengajian saya, walaupun hanya kontrak, yang penting berumah tangga sendiri. Dan dianjurkan oleh para ulama agar setiap orang yang berumah tangga itu pisah dengan mertuanya, pisah dengan orang tuanya. Dia harus memulai rumah tangga sendiri, walaupun dengan gubuk yang kecil. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dia untuk menggunakan, ya, mencari tempat tinggal semampu dia, ya, dan mengajak istrinya untuk berumah tangga bersama dia. Allah mengatakan, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Mungkin dia sudah sabar, jangan lagi dicari masalah-masalah. Dan jika mereka para istri sudah ditalak, sementara mereka sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Artinya tetap wajib memberikan kebutuhan bulanan. Kemudian jika mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ya, berikanlah nafkah itu berjalan dan musyawarahlah di antara kalian dengan cara yang baik. Dan jika kamu menemukan kesulitan menyusui, maka wanita lain boleh menyusuinya. Juga Nabi SAW mengatakan, jagalah para istri kalian, sesungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian dan juga mereka punya hak atas kalian. Hak mereka dari kalian ialah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian, semampunya. Juga makanan untuk mereka. Dan hak kalian dari mereka, mereka tidak boleh berkhianat dan tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Dan hadis, ya, yang selanjutnya adalah kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan juga Tirmidzi, bertakwalah pada Allah pada wanita sebab mereka tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah, dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Tentu materi kita masih akan berlanjut pemirsa rahimakumullah, tapi kita ikuti yang satu ini dulu. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Kita akan masuk ke poin yang kelima berhubungan dengan masalah manajemen rumah tangga ini, yaitu hak dan kewajiban masing-masing. Sebelum jauh kita membahas masalah hak dan kewajiban dari suami dan istri atau calon suami dan calon istri ini, ada hikmah renungan terlebih dahulu. Anda bila menjadi seorang muslim harus menyadari, sekali lagi pernikahan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah membebankan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing. Dan itu sangat berhubungan dengan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Anda kerjakan dengan pasangan Anda nanti dalam bentuk perintah Allah, semua kembali kepada Allah. Dan perlu direnungi satu poin bahwasanya setiap suami sudah semestinya menyadari bahwasanya istrinya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan kepada dia dengan dibebankannya variabel hukum dan hak tadi. Adanya hak dan kewajiban yang harus diberikan. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini difahami, maka walaupun sedang kecewa si suami dengan istrinya, maka dia tidak akan berhenti untuk menjalankan kewajiban karena bukan berhubungan dengan si istri tapi berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sama sebaliknya, seorang istri juga kepada suami, dia harus menyadari bahwasanya suaminya tanda kutip adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, boneka dari Allah yang dihubungkan variabel hukum dan juga hak di situ yang merupakan kewajiban dia, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena si suami tadi. Baik, kita akan masuk ke hak istri yang merupakan kewajiban suami. Dan kita akan bahas dalam muqaddimahnya adalah surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 228. Jadi sebelum kita masuk ke poin-poin kewajiban si suami yang merupakan hak istri, setiap suami harus merenungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Yang artinya, dan wanita-wanita yang telah ditalak, tentu ini bukan bahasan kita, tapi akan ada dalam bagian ayat ini. Hendaklah mereka menahan diri ya, selama 3 kali quru atau 3 kali masa haid, masa iddah. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka kalau mereka sedang hamil. Mereka harus membiarkannya. Jika mereka beriman kepada Allah hari kiamat, dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka dalam masa iddah tersebut. Artinya kalau suami istri bercerai dan masih dalam masa iddah 3 kali masa haid, maka tidak perlu menikah lagi. Cukup rujuk. Saling memaafkan atau saling berbaikan, maka sudah cukup. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali masa haid, berarti harus dimulai dengan pernikahan baru, dengan syarat-syarat pernikahan umumnya, ada mahar, ada wali, dan seterusnya. Kemudian jika mereka para suami menghendaki islah, perbaikan, maka para wanita tersebut mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Di sini poin penting. Ini yang kita ingin titik beratkan, bahwasanya walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana suami berharap istrinya melakukan apa yang dia inginkan, maka si suami pun harus memberikan sesuai, seimbal dengan apa yang dibebankan sebagai kewajiban si istri tadi. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan juga ya, semestinya si suami itu memiliki 1 tingkat lebih tinggi dari istrinya. Artinya di sini suami harus tahu dia adalah pemimpin dari istrinya. Pemimpin berarti dia mendidik, dia menaungi, dia yang mengambil keputusan, itu jelas hukum Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah tekankan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan oleh karena itu semua disebabkan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian yang lain wanita. Ini jelas sekali, dan juga karena mereka laki-laki diwajibkan, dibebankan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk si wanita. Baik, kita masuk kepada kewajiban si suami. Setelah dia fahami dia seorang pemimpin, lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah otoriter? Apakah memang dia harus menggunakan kekerasan dalam memimpin rumah tangganya? Tidak. Dengarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Anda sebagai pemimpin rumah tangga, dan ini juga bisa ditarik dalam umumnya kepemimpinan, baik dalam negara, perusahaan, instansi, yayasan, dan seterusnya. Yang pertama adalah mu'asyarah bil ma'ruf, perlakuan yang baik. Perlakuan yang santun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 19 yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka, ajak ngobrollah mereka, ya, sentuhlah mereka, ya, gaulilah mereka dari sisi hubungan biologis dengan cara baik, dengan cara santun, dengan cara kasih sayang. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda berhubungan dengan masalah kewajiban pertama suami ini, mu'asyarah bil ma'ruf, bermuamalah yang baik, ya, santun dengan istrinya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban yang berbunyi, orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling santun, dan orang yang paling sempurna akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling baik dan lembut dengan istrinya. Berarti jelas sekali tuntunan suami harus berlemah lembut dengan istrinya. Juga dalam hadis yang lain juga sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah kalian dengan para istri karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah atasnya. Di sini maksudnya adalah pola pikirnya. Jadi umumnya wanita itu memiliki pola pikir yang sangat pendek dan tertuju pada target-target tertentu saja. Maka si suami harus memahami karakter ini. Allah mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, dan tulang rusuk yang paling tinggi, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang tertinggi adalah yang paling bengkok, itu bagian atasnya. Jika kamu paksa meluruskan, artinya pola pikir dia dipaksa dengan keras meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya.
Ya, kata para ulama dengan menceraikannya. Dan bila kamu membiarkan dia bengkok, maka dia akan bengkok terus. Artinya kalau tidak diluruskan juga, maka dia akan terus dengan kesalahannya. Maka berbuat baiklah, tuntunlah dengan baik para istri kalian. Juga hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah, yang beriman kepada Allah. Bila ia membenci suatu sifatnya, maka ia akan ridho dengan sifat yang lain. Masih banyak sifat positif yang lain. Karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Juga dalam hadis yang lain juga, hadis yang keempat riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berkata dan berbuat kasar pada istri-istri juga pembantunya. Dan beliau juga mengatakan dalam hadis Bukhari, Anas bin Malik ini pembantu Nabi SAW. Aku bekerja di rumah Nabi SAW sebagai pembantu selama 10 tahun. Dari umur 9 sampai 19 tahun. Belum pernah aku dengarkan sekalipun Rasulullah SAW berkata kasar atau membentak-bentak baik istrinya ataupun pembantunya. Itu karena sifat kelemah lembutan dari Nabi SAW. Ini kewajiban yang pertama bagi suami dan ini adalah haknya si istri. Yang kedua adalah memberikan pakaian, makanan, dan rumah semampunya. Allah menjelaskan dalam surah At-Talaq urutan 65 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yadha'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'assartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri di tempat di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Di sini saya sering sampaikan bahkan dalam banyak pengajian saya, walaupun hanya kontrak, yang penting berumah tangga sendiri. Dan dianjurkan oleh para ulama agar setiap orang yang berumah tangga itu pisah dengan mertuanya, pisah dengan orang tuanya. Dia harus memulai rumah tangga sendiri, walaupun dengan gubuk yang kecil. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dia untuk menggunakan, ya, mencari tempat tinggal semampu dia. Ya, dan mengajak istrinya untuk berumah tangga bersama dia. Allah mengatakan tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Mungkin dia sudah sabar, jangan lagi dicari masalah-masalah. Dan jika mereka para istri sudah ditalak, sementara mereka sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Artinya tetap wajib memberikan kebutuhan bulanan. Kemudian jika mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ya, berikanlah nafkah itu berjalan dan musyawarahlah di antara kalian dengan cara yang baik. Dan jika kamu menemukan kesulitan menyusui, maka wanita lain boleh menyusuinya. Juga Nabi SAW mengatakan, jagalah para istri kalian, sesungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian dan juga mereka punya hak atas kalian. Hak mereka dari kalian ialah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian, semampunya. Juga makanan untuk mereka. Dan hak kalian dari mereka, mereka tidak boleh berkhianat dan tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Dan hadis, ya, yang selanjutnya adalah kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan juga Tirmidzi, bertakwalah pada Allah pada wanita sebab mereka tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah. Dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Baik pemirsa rahimahullah rahimakumullah, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga saja Anda masih bisa mengikutinya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.